Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Seperti biasa, salam kenal untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Dan pastinya salam kenal untuk kalian semua para fansnya dari Aina Abdul. Karena di video kali ini saya cuma mau ngasih reaction tentang salah satu video yang mana Aina Abdul cover lagu yang berjudul Kau Kekasihku dari Dato Siti Nurhaliza. Oke, dan tanpa lama-lama sekarang saya mau nonton videonya. Saya mau dengerin seperti apa lagu ini dibawain sama Aina Abdul dan mau langsung ngasih reaction di depan kalian semua. Oke, sekarang saya mau klik videonya. Oke. Oke. Jadi pas barusan masuk itu sedikit mirip dengan suara dari Dato Siti Nurhaliza, hanya saja volume dari suara Aina dengan volume dari suara Dato Siti Nurhaliza itu berbeda karena mereka memiliki karakter suara yang berbeda gitu. Tapi kadang kalau misalkan dengerin Aina itu nyanyi, meskipun dia bukan nyanyiin lagu dari Dato Siti Nurhaliza, tapi kadang ada bagian-bagian kalimat yang memang terdengar seperti suara dari Dato Siti Nurhaliza, tapi tidak sepenuhnya, maksudnya pas ada di bagian-bagian tertentu aja, dan itu hanya pelafalan katanya aja yang benar-benar hampir mirip dan hampir sama dengan suara dari Dato Siti Nurhaliza. Oke. Indah di mata, indah di jiwa yang berani, bagaikan direndam, terpesona penuh. Oke. Ini tipe Aina itu, tipe karakter suara Aina itu adalah salah satu tipe karakter yang termasuk karakter suara yang merdu ya. Dan pas di bagian di ujung-ujung kalimatnya itu, di ujung-ujung katanya itu suaranya itu agak, memang pas di ujung-ujungnya itu terdengar gemak suaranya itu terdengar mirip dengan suara dari Dato Siti Nurhaliza gitu. Hanya saja mungkin karakter suara dan volumenya yang berbeda, tapi terdengar agak sedikit mirip ya suaranya. Dan lagu ini, lagu Kau Kekasihku ini adalah salah satu lagu favorit aku dari Dato Siti Nurhaliza. Enak banget lagunya. Aku juga hafal dengan lagu ini, tapi maksudnya tidak hafal 100%, tapi tahu lah dengan lagu ini. Lagu ini lagu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an mungkin kalau nggak salah ya. Dan ku balai sisir angin yang berbisik, bukan rahasia. Oke. Kau kekasihku, pecahan ombak Oke. yang menyentuh pipi ini, pedih rasa hati, pakai ditusuk panah. Oke, dan di sini Aina nyanyiin lagu ini kayak bener-bener dia sedang merasakan gejolak lirik, sedang merasakan perasaan yang ada di lirik lagunya gitu. Dia sangat mengekspresikan dengan ekspresi dari cara dia menyanyikan lagunya gitu. Jadi kayak bener-bener menghayati dan menjiwai gitu perasaan yang ada di dalam lagu ini gitu ya. Dan di sini bisa terlihat dari ekspresinya dia dalam menyanyikan lagu ini gitu ya. Dan ku sapu karena kabur pandanganku dalam langkah tarian cintamu. Oke. Dan di sini kita dengar dia nyanyiin lagu, atau setiap Aina nyanyi lagu itu selalu jelas kata-katanya. Setiap kata yang dia nyanyikan, setiap kalimat yang dia senandungkan itu selalu jelas dan kontras gitu. Jadi kayak bener-bener terdengar jelas sekali pengucapan setiap kata yang ia nyanyikan gitu. Oke. Oke.
Oke. hanya aku Uh. sendirian, tak berteman keseorang. Oke, kalau perbedaan antara karakter suara dari Aina dengan suara dari Dato Siti Nurhaliza itu, kalau Dato Siti Nurhaliza itu suaranya itu karakternya itu tebal ya, tebal, merdu, jernih, jelas, terus bening banget gitu, dan pokoknya lebih tebal kalau Dato Siti Nurhaliza. Tapi kalau misalkan Aina itu lebih ke, bentar ya. Maaf karena barusan itu saya lagi masak, itu nasi saya nanti gosong gitu ya. Tapi kalau misalkan Aina itu suaranya itu pas di nada tingginya itu kayak bener-bener nancep gitu, runcing tapi jelas gitu. Dan suaranya merdu. Hanya saja volume di antara keduanya, di antara Dato Siti dan Aina ini mempunyai perbedaan di pas volume dan ketebalan suaranya gitu, tapi mirip di bagian-bagian tertentu gitu. Hanya saja ya aku bilang dari tadi, karakter suaranya dan volumenya aja yang berbeda gitu, karena mereka mempunyai karakter suara yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan soal dari nada tingginya, aku bilang kalau Dato Siti Nurhaliza itu selalu menggelegar dan tebal banget gitu pas di nada-nada tingginya. Tapi kalau Aina itu kayak kayak runcing dan kayak nancep banget gitu. Tapi artikulasi di antara mereka itu sama, maksudnya artikulasi pengucapan kata yang selalu mereka, maksudnya di saat mereka bernyanyi itu selalu jelas dan kontras banget gitu ya. Kekasihku, Oke. hanya aku Oh. yang memuja sisa cinta Oke. ini. Seandainya Oke. surut lagi, aku pergi. Oke, pas barusan surut lagi, pas di situnya kan agak sedikit, pas di ujung-ujung katanya, aku bilang ujung-ujung kalimatnya itu selalu ada gema suara yang hampir mirip dengan suara dari Dato Siti Nurhaliza gitu. Hanya saja volumenya aja yang berbeda. Dan lagu ini adalah lagu kesukaan saya banget gitu, karena nada-nada tingginya itu benar-benar bikin kita kalau misalkan nyanyiin lagu ini itu kayak puas banget gitu, karena lagu nada tingginya itu bertubi-tubi gitu. Jadi bukan hanya menyanyikan lagu ini gitu bikin kita puas, tapi mendengarkan orang nyanyiin lagu ini itu bikin kita enjoy dan menikmati banget lirik lagu yang ada di lagu ini, serta menikmati banget suara yang suara orang yang nyanyiin lagu ini gitu ya. Oke. Oke. Kekasihku, Oke. Oke, dan dia kasih improv, sedikit improv di bagian itu, dan itu terdengar terasa berbeda ya dengan suara Aina yang mempunyai karakter seperti ini gitu. Kayak bener-bener kita, setiap aku denger cover-cover yang di cover oleh Aina itu bagusnya selalu membawakan lagu itu seperti dia membawakan lagunya sendiri dengan karakter suara sendiri ya. Karakter suaranya sendiri yang membuat kita yang mendengar itu puas gitu dan tidak bosan dengan lagu tersebut maksudnya. Jadi kayak dia memberi sedikit sentuhan warna dan nuansa yang berbeda di lagu, di setiap lagu yang dia cover gitu ya. Oke. seiring jamar bulan setiap matahari
janji itu doaku selama ini. Duhai malam Oke. tiada bintang taman kasih. Itu pas di bagian itu dia suaranya bener-bener nada tingginya itu bener-bener nancep banget. Kalau menurut aku Aina itu nada tingginya itu nancep banget, runcing banget, kayak bener-bener dalam banget gitu. Jadi kayak terdengarnya di telinga kita itu kayak nyampe dan gimana ya, nyampe dan jelas banget gitu, terdengar suaranya itu, artikulasinya itu kayak kontras banget gitu. Dan dia membawakan lagu ini dengan perasaan, sentuhan, rasa yang maksudnya dengan perasaan yang berbeda gitu. Kayak setiap orang itu pasti mempunyai karakter suara yang berbeda-beda dan pembawaan dalam menyanyikan lagu gitu. Kayak kita memberikan sentuhan rasa yang berbeda di lagu tersebut gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau memasak itu kadang beda tangan itu berarti beda juga rasanya gitu, meskipun bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya itu sama, tapi dengan tangan yang berbeda itu kayak maksudnya kayak rasanya itu juga akan menjadi berbeda gitu ya. Dan Aina selalu membawakan atau mengcover lagu-lagu orang lain dengan caranya dia sendiri gitu. Makanya rasa dan perasaan serta yang kita dengar dari lagu yang Aina nyanyikan itu selalu berbeda nuansanya gitu. Tidak sama dengan originalnya. Hanya aku sendirian tak berteman kesorangan. Oke. Kekasihku hanya aku yang memuja sisa cinta Oke. Oh my god. Ini lagu ini yang aku suka itu di bagian nada tingginya ini gitu. Dan Aina itu bisa mengeksekusi lagu ini dari awal sampai saat ini, sampai detik ini dengan amat sangat stabil banget suaranya, baik di nada rendahnya, baik di nada tingginya gitu, baik di artikulasi pengucapan katanya, baik di dinamikanya dia dalam bernyanyi, itu benar-benar hampir sempurna banget gitu. Dan ini lagu ini nada tingginya itu kayak bertubi-tubi gitu, kayak lagu kayak pas di bagian ini ya kan, yang kekasihku hanya aku yang memuja sisa cinta ini, na 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 na. Itu kan tinggi terus kan, suaranya itu tingginya itu bertubi-tubi. Jadi kalau menurut aku, buat kita yang bukan seorang penyanyi itu susah banget gitu. Tapi banyak juga mungkin orang yang udah nyanyinya udah menjadi seorang penyanyi, tapi pas di nada tinggi yang bertubi-tubi seperti ini biasanya suka kewalahan gitu. Tapi Aina bisa mengeksekusi nada-nada tinggi yang ada di lagu ini dengan benar-benar, dengan karakternya dia, dengan suaranya yang tinggi banget, itu kayak tidak menemukan kesulitan gitu di lagu-lagu nada-nada tingginya. Seandainya Oke. ombak surut lagi, Oke. aku pergi dari matahari, Oke. dari jiwa yang berahi, makin ku mengerti. Oke. Jadi selalu aku bilang Aina itu bener-bener dia
mempunyai kerendahan hati, maksudnya untuk mengcover lagu-lagu siapapun itu yang dia suka gitu. Dan Ayeuna ini menurut aku seseorang yang pintar juga, dia dalam maksudnya dia kayak multi talent gitu, dia dalam olah vokal, dalam teknik vokalnya dia, dalam apa namanya, keterampilan dia dalam membuat lagu, dalam mengaransemen musik, dalam menulis lirik lagunya sendiri gitu, kayak bener-bener komplit banget gitu. Dia mempunyai, terus pas di stylenya dia, di gayanya dia dalam berpakaian gitu, itu selalu unik-unik. Seperti di sini juga dia mempadu-padankan jaket dengan sweater gitu, dengan kerudungnya dia. Itu selalu kita melihatnya itu gayanya Ayeuna itu nyentrik dan unik banget gitu, dan tidak terus kadang simple gitu, kadang nyentrik dan uniknya itu tidak ribet dan simple gitu, bisa ditiru oleh orang lain. Hanya saja dia mempunyai gaya yang berbeda gitu dalam setiap penampilan yang ia bawakan, baik live atau baik live performance-nya di atas panggung, ataupun dia sedang mengcover lagu gitu. Aku selalu melihat gaya-gayanya itu selalu unik dan nyentrik gitu ya. Istilah percintaan ini Oke. moga nanti ada seru menyatakan Oke. akan kasih hingga ke akhirnya. Oke. Kau kekasih hingga ke akhirnya. Oke. Kalau dilihat dari video ini, dari video Ayeuna Abdul cover lagu Kau Kekasihku dari Dato Siti Nurhaliza, itu dari awal sampai akhir aku bilang dia nyanyiin lagu ini seperti dia nyanyiin lagunya sendiri, dengan karakter suaranya sendiri, dengan perasaan dalam dia menyanyikan lagu ini, dalam dia menjiwai dan dalam penjiwaannya, dalam penghayatannya dia dalam nyanyiin lagu ini, terus dari rasa yang dia berikan di lagu ini, terus ekspresinya, nada rendahnya, pengucapan katanya, artikulasi pengucapan katanya, dinamikanya dia dalam bernyanyi, terus ekspresinya saat menyanyikan lagu ini, benar-benar dia mempunyai keterampilan, mempunyai kemampuan, skill yang benar-benar fantastik banget, yang benar-benar spektakuler banget. Karena aku dengar juga Ayeuna ini adalah salah satu penyanyi vokal suara terbaik dan salah satu penyanyi terbaik yang ada di Malaysia. Jadi aku puas banget dia nyanyiin lagu ini. Lagu ini juga adalah salah satu lagu kesukaan aku, dan aku puas banget bisa dengerin lagu ini dinyanyikan sama Ayeuna. Oke. Kalau menurut aku segitu aja video reactionnya hari ini, dan insya Allah see you again in other video. Oke, bye bye.